warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azza Nabila dengan NIM 250405502007 dari kelas 1C. Tugas ini saya ambil untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sosio-Antropologi Pendidikan. Analisis konflik kenaikan tunjangan DPR 2025. Konflik kenaikan tunjangan DPR 2025 ini memicu protes dan kerusuhan karena kebijakan tersebut dianggap tidak adil, terutama saat masyarakat tengah menghadapi krisis ekonomi dan kenaikan pajak. Kenaikan tunjangan yang sangat besar seperti tunjangan perumahan sampai 50 juta per bulan memperlihatkan ketimpangan yang nyata antar elit politik dan rakyat biasa yang penghasilannya jauh lebih rendah. Peran atas sosial sendiri yang memiliki arti, aturan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan adil. Dalam kasus ini, perangkat sosial DPR dan pemerintah gagal menjalankan fungsi tersebut karena kebijakan kenaikan tunjangan dianggap tidak transparan dan tidak memperlihatkan kondisi rakyat. Hal ini memicu ketegangan sosial dan protes massa sebagai bentuk resistensi terhadap ketidakadilan. Masyarakat terbagi dalam lapisan sosial yang berbeda dari elit politik sampai rakyat biasa yang memiliki perbedaan besar dalam kekuasaan dan ekonomi. Kenaikan tunjangan ini makin memperlebar jurang ketimpangan sosial sehingga masyarakat bawah merasa diperlakukan tidak adil. Persepsi ketidakadilan ini membuat berbagai kelompok masyarakat turun ke jalan, melakukan demonstrasi, bahkan kerusuhan. Pendidikan multikultural sangat penting untuk membangun sikap saling menghargai dan toleransi antar kelompok yang berbeda budaya, sosial, dan ekonomi. Pendidikan ini mengajarkan pentingnya dialog terbuka, empati, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan pendidikan multikultural, konflik sosial masyarakat diharapkan mampu mengelola konflik sosial secara damai dan konstruktif, memperkuat persatuan dan keberagaman. Pendidikan ini dapat meredam konflik dengan mengajarkan sikap saling menghargai dan empati, serta membentuk warga negara yang kritis dan partisipatif. Video ini juga menyoroti peran media sosial sebagai permata baru yang mempercepat penyebaran informasi dan membangun solidaritas massa, baik yang positif maupun yang memicu polarisasi. Rekomendasi utama termasuk reformasi transparansi, kebijakan DPR, penguatan keadilan sosial melalui pendidikan inklusif, dan pembangunan dialog sosial yang terbuka secara edukasi
multikultural, dan sistematis. Video ini memberikan pemahaman yang mendalam, sekaligus mengajak masyarakat untuk refleksi dan berkontribusi dalam membangun sistem sosial yang adil dan harmonis. Baik, sekian tugas video saya mengenai analisis konflik tunjangan DPR 2025 ini. Sekiranya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto hari Jumat 8 Maret lalu menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan program keberlanjutan. Artinya diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Rencana PPN 12% dan seluruh program pemerintah yang baru akan dirancang dalam APBN 2025. Pemirsa, pemerintah akan memberlakukan 2 jenis pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor pada 5 Januari 2025. 2 jenis tambahan pajak tersebut diantaranya adalah obsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga obsen bea balik nomor kendaraan bermotor atau BBNKB. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan membubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilangin anjing babi bangsat nggak apa-apa. Mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja, terima kasih ya. Negara jangan sampai lupa bahwa revolusi Prancis itu dimulai ketika rakyatnya tercekik pajak, pejabatnya hidup bermewah-mewah, dan rakyatnya mati di tangan aparat. Jangan sampai kekuasaan memulai revolusi yang mereka tidak pernah inginkan.